pertanyaan saya, Petra dibubarkan, katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana, Anda tanya kepada Menteri BUMN. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau saya Basuki curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangan di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, lo akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patraniaga. Lo bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janji kan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya. Makanya orang tidak mau Ahok jadi dirut. Kalau jadi dirut dia pecat ya. Tetapi kadang-kadang tidak semudah itu bro ya. Karena biasanya kalau kita mau menegakkan governance di pusat-pusat mafia seperti ini ya bisanya kita duluan yang biasanya dipecat biasanya ya. Tergantung sekuat apa mafia itu berpegang pada kekuasaan. Kalau kuat ya sudahlah tamatlah ya riwayatnya. Jadi saudara sekalian, tapi saya hargai buka-bukanya Ahok. Makin buka-bukaan, makin ketahuan siapa belangnya. Jadi bagi Ahok ini sebenarnya cuma ganti sopir aja. Mafianya remain, sopirnya yang ganti. Dan tidak ada presiden atau pemimpin yang menyelesaikan masalah ini. Loh, kalau pakai law enforcement namanya itu crime by omission, pembiaran dong ya, korupsi juga tuh berarti. Kebijakannya menyebabkan orang lain untung ya kan, itulah yang namanya menguntungkan orang lain dengan merugikan keuangan negara. Nah itu jelas tuh ya. Jadi melakukan perbuatan melawan hukum atau misuse the power ya, penyalahgunaan kekuasaan. Menarik sobat RH sekalian ya. Menarik. Coba kita bacakan beritanya yang perlu ya. Kita lihat nih ada 2-3 berita yang penting ya. Ahok ungkap akar korupsi di Pertamina, singgung mafia hingga dugaan hanya ganti pemain ya. Ancaman keras Ahok sentil direksi Pertamina yang mengira dirinya macan ompong. Gue penjarain kalian semua ya. Kemudian Ahok akui pernah ancam pecat Rifa Siahaan. Hampir tiap hari saya maki. Itu Rifa Siahaan itu adalah salah seorang tersangka kalau tidak salah ya. Nanti kok coba kita lihat ya. Coba lihat akar korupsinya ini ya. Oke. Yang penjarain kalian semua ini. Sebagaimana diangkat oleh thisway.id. Ancaman keras Ahok sentil direksi Pertamina yang mengira dirinya macan ompong. Gue penjarain kalian semua ya. Oke, mukanya pun tegang Ahok ya. Jakarta, thisway.id, Basuki Cahayapurnama alias atau Ahok mengancam kepada semua pihak yang telah mengiranya macan ompong selama menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero.
Ahok menyebabkan bahwa ada pihak yang sampai takut kepada dirinya karena dianggap teman dari Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Previously iya, sekarang tidak mungkin ya. Sebelumnya iya, teman dekat ya. Akan tetapi setelah Ahok bersikap keras 7-8 bulan Presiden, Jokowi tidak menerimanya lagi dengan alasan yang tidak diketahui. Begitu 7-8 bulan tidak menerima saya sudah melihat direksi-direksi ini sudah mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu bahwa saya tidak bisa menggantikan mereka. Tutur Ahok dikutip dari kanal YouTube ya. Narasi. Lalu apa yang saya lakukan? Saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum berhenti saya sudah kunci dalam RKAP untuk tahun 2024 itu. Di dalam RUPS pas saya berhenti, mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan, dan itu sudah tanda tangan tambahnya. Ahok mengaku senang apabila Kejaksaan Agung berniat ingin memanggilnya sebagai saksi dalam kasus korupsi bahan bakar minyak mentah oplosan Pertalite. Saat ini sudah masuk tahun 2025, Ahok mengatakan benar atau tidaknya direksi Pertamina mengikuti RKAP dan RUPS yang sudah ditandatangani bersama untuk 2024. Kalau penghematan enggak 46% sesuai hitungan, kita pakai konsultan loh, berarti ada maling. Kalau diubah di RUPS dan RKAP berarti ada intensi nyolong, semuanya tercatat. Dengan tegas, Ahok mengaku pernah mengancam keras para direksi Pertamina yang dianggap telah meremehkannya. Klaim Ahok bukan macan ompong. Saya sering mengancam mereka secara kasar kok. Kalian yang menganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang menganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi tunggu aja. Waktu akan berputar, semua catatan akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, gue penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik direksi tukas Ahok. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di Migas dan Pertamina, saya berani jamin. Saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma Sirifah Siahaan Patra Niaga kok. Mana mungkin, saya kira oknum BPK bisa terlibat. Ada yang ngaudit kok, sambungnya. Luar biasa ya. Oke. Saya mengucapkan selamat ya menunaikan ibadah puasa ya. Oke. Luar biasa ya. Ahok. Ya, sobat, kita teruskan ya. Ahok menganggap bahwa kalau mau bubarkan sistem seluruh mafia migas, ikuti yang disarankan olehnya. Harga ICP ya, ICP ditentukan oleh Menteri SDM, subholding kilangnya Pertamina. Itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina patukan e-katalog karena sudah dibeli dari Subhing, Patniaga, subholding ya, termasuk LPG, kan barang enggak cukup aftur segala macam, selesai apa yang mau mafia. Dan Indonesia siap perang sama siapapun karena punya stok minyak bisa setahun pungkasnya. Ya, sobat era sekalian, ya. Itu jadi ketika Ahok ditempatkan di Pertamina kita tidak tahu ya. Mungkin Jokowi berpikir ini teman saya, perlu dikasih duit ya yang banyak setelah keluar dari penjara. Tetapi ternyata kalau menurut pengakuan nggak bisa dikendalikan juga. 7-8 bulan sudah hilang komunikasinya dengan Jokowi ya. Padahal kita tahu bahwa orang-orang seperti ini sangat mungkin berjasa dalam pemenangan 2024 kemarin. Ya. Kan gaya Robin Hood semua kan, nyolong lalu pura-pura menolong. Nyolong pura-pura nolong. Tapi bukan nolong rakyat, nolong penguasa yang ingin berkuasa. Itu soalnya ya. Gitu. Jadi sobat era sekalian, bagus juga nih kalau Ahok terus membuka ini ya, ancaman. Coba kita ini satu lagi nih menarik nih. Ahok ungkap akar korupsi di Pertamina, singgung mafia hingga dugaan hanya ganti pemain.
Jadi korupsinya remains, pemainnya ganti. Ya karena orang serakah semua kan. Basuki Cahayapurnama alias Ahok akhirnya ikut buka suara terkait kasus mega korupsi di tubuh Pertamina. Diketahui Ahok merupakan komisaris utama Pertamina pada tahun 2019-2024. Sedangkan kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang tengah diselidiki Kejagung saat ini terjadi dalam rentang 2018-2023. Muncul kemungkinan nama Ahok dipanggil Kejaksaan Agung. Mendengar hal tersebut, Ahok nampak senang hati jika pemanggilan tersebut benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan mengaku memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjadi komod Pertamina. Rekaman tersebut tentu akan menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia terus bekerja. Ahok sejak bekerja di Pertamina sudah curiga dengan gerak-gerik para direksi utama. Ia juga heran Petral yang dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan dirut. Petral dalam kurung sarang mafia dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi dirut Patraniaga? Jangan tanya pada saya, Anda tanya Menteri BUMN dong. Tegas Ahok dikutip dari kanal YouTube Narasi. Saya curiga ini ada permainan bekas satu dirut PT Niaga dipecat. Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan aditif, terang Ahok. Lebih lanjut, Ahok mengungkapkan akar masalah tentang blending Pertamax dengan Pertalite bermula dari pengadaan aditif. Zat aditif disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang isu pengoplosan. Pihak Pertamina menyebut zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Luar biasa ya. Maling tetap saja maling ya. Hal tersebut menjadi bantahan Pertamina tentang pengoplosan Pertamax dengan Pertalite atau premium. Jadi pengadaan aditif ini melibatkan oknum di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan malahan. Menurut isu, oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli aditif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Saya dengar itu, saya panggil datang, ini semua ada rapat. Dalam berita acara saya tanya ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin kalau nggak tanda tangan di SPBU nggak ada barang, jelas Ahok. Hal tersebut terjadi saat Ahok masih menjabat sebagai komod Pertamina. Meski sudah memberi arahan untuk tak melakukan pengadaan terpisah, nyatanya permainan tersebut tetap berjalan. Padahal saya bilang mana bisa tender dipisah antara transport dengan aditif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan aditif yang lebih murah. Dirutnya kalau tanda tangan gue akan laporin nih dirutnya. Saat itu dirutnya nggak mau tanda tangan. Itu bisa dicari Patraniaga siapa namanya, orang Telkom. Saya nggak usah sebut namanya, MK singkat aja lah, jelas Ahok menambahkan. Menurut saya ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat dirut-dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan dan saya tidak pernah takut dengan Menteri BUMN manapun selama saya benar, tegasnya lagi. Hal ini yang menjadi kemungkinan dirinya tak pernah bisa menjadi dirut Pertamina. Jabatan komisaris utama memang tak memiliki wewenang dalam urusan pemecatan. Itulah kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut. Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan, makanya saya hanya bisa melakukan sebatas yang bisa saya awasi, jelas politisi PDIP tersebut. Lebih lanjut, Ahok memberi saran bagi rezim pemerintah saat ini, jika ingin memusnahkan mafia migas, pemerintah hanya perlu e-katalog yang bisa dipantau dan diurus oleh LKPP. Lalu harga minyak mentah Indonesia ICP yang ditentukan Menteri SDM akan membuat semuanya lebih efisien dan tak ada ruang bagi mafia. Intinya gini, bubarin Petral itu main-main, bohong-bohong doang kalau orangnya sama. Kalau mau bubarin semua sistem mafia migas, ikutin saran saya deh, e-katalog itu LKPP orang kita, bos pemerintah. Harga ICP ditentukan Menteri SDM, subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina patokan e-katalog, karena sudah dibeli dari subholding, termasuk LPG kan, barang gak cukup, aftur segala macam selesai. Apa yang mau di mafia dan di Indonesia siap perang sama siapapun karena punya stok minyak bisa setahun, jelas Ahok panjang. Ya saudara sekalian, kita tidak terlalu penting juga apa yang dikatakan Ahok ya. Yang paling penting adalah sesungguhnya keseriusan dari pemerintahan Presiden Prabowo
untuk menyelesaikan soal ini. Tapi kalau Menteri BUMN-nya masih Erick Thohir dan lain sebagainya, ya maaf saja. Pertanyaannya kan menarik. Kalau banyak korupsi di Pertamina dan terungkap gila-gilaan seperti ini dalam kurun waktu 2018-2023, which is itu adalah pemerintahan Erick Thohir, kenapa dipertahankan oleh Prabowo Subianto? Apakah Prabowo Subianto juga menikmati dalam Pilpres misalnya? Jadi omon-omon semua. Inilah titik krusial bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan bahwa dia mau memberantas korupsi. Gak usah mengejar koruptor sampai Antartika, cukup saja di antara kita, ya kan? Tidak perlu sampai Antartika, cukup di antara kita. Nah, di antara kita itu siapa aja? Ini adalah pintu masuk kasus ini. Tadi Ahok dengan berani mengatakan ada oknum BPK. Pertanyaan saya adalah, ada nggak sih institusi di negeri ini yang steril dari para koruptor? Nggak ada. DPR ada koruptornya, DPD ada koruptornya, istana presiden ada koruptornya, kementerian-kementerian ada koruptornya dan lain sebagainya. Bahkan to some extent yang korup itu pimpinan lembaganya sendiri. Jadi sahabat era sekalian, jangan sampai kemudian kita imun, biasa korupsi. Padahal korupsi inilah yang membuat perekonomian dan kesejahteraan rakyat luluh lantak. Angka-angka pertumbuhan dan lain sebagainya itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Jadi ada kalangan tertentu yang kayanya minta ampun, sementara yang lain bahkan untuk makan pun tidak bisa. Nah, itu cermin bahwa negara ini penuh dengan mafia, penuh dengan kesenjangan, penuh dengan para pencoleng. Jadi saya ingatkan ya, karena itu barangkali perlu juga nih kita menyanyikan